Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Saya jawab sedikit-sedikit saja dan mungkin tidak bisa memuaskan semuanya karena ini luas ya. Memang mungkin ke depan akan ada pengaruhnya. Kita harus memandang Zionis Israel itu adalah musuh yang nyata, seperti kita memandang setan barangkali begitu, karena mereka tindakannya sudah di luar kemanusiaan. Bahkan tidak hanya nilai-nilai keislaman, tapi nilai kemanusiaan. Seluruh umat manusia ya yang memiliki hati itu mengecam perbuatan Zionis Israel, termasuk orang-orang Yahudinya sendiri. Oleh sebab itu, dalam konteks ini kita jangan terjebak kepada persoalan Syiah Sunni, persoalan agama Islam bukan agama Islam. Sama dengan ada orang yang jatuh ke sumur, kita nggak perlu nanya lagi dulu, kamu agamanya apa? Baru kita tolong. Kamu sunnah apa Syiah? Baru kita tolong. Tidak. Kita tidak melihat itu. Kita melihat itu ada manusia terzalimi, kita bantu. Kita ada lihat orang yang zalim, harus kita lawan orang yang zalim itu. Ilustrasinya begini. Ya, kira-kira ada satu keluarga, sosok anak yang nakal. Dia merasa badannya besar, ya. Dia merundung adik-adiknya karena badannya gede, saudara-saudaranya yang lain, ya. Dirundung tuh maksud dibully, dipukulin lah, inilah, dianiaya. Bahkan ada yang kejam sampai ada saudara-saudaranya yang mati. Itu begitu. Nah, orang ini adalah Israel. Ya, Zionis Israel. Jadi dia merundung semua. Dia merasa paling hebat dan dia pun nggak berani ngumpulin orang itu semua. Kalau dia berkumpul tuh saudara-saudara lawan dia, mungkin dia juga kalah. Tapi dia ngerundungnya satu, di sana satu-satu. Rupanya ada salah satu anak yang berani ngelawan. Nah, ada anak yang berani ngelawan, itu Iran. Nah, itu dia kemudian memukul balik dia. Dia yang merasa gede badannya dipukul balik, rupanya ketonjok juga dia, kalah juga dia, atau ada perlawanan paling tidak. Ketika ada perlawanan yang tadi dia nggak nyangka, kok bisa juga nyampe dipukulannya ke dia. Dia ngadu ke orang tuanya. Si anak bandel ini bukan sekedar anak bandel yang sok jagoan doang, tapi adalah anak bandel yang juga sekaligus anak yang manja. Jadi ketika udah kepukul, ngadu sama orang tuanya. Gua dipukul nih, bilangnya begitu. Ya, ngadu. Orang tuanya itu Amerika. Itu kira-kira begitu ilustrasinya. Dan di dalam Al-Quran itu dikatakan, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi bilang, orang Nasrani nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya, nggak bakal masuk surga. Yang benar kami, kata orang Yahudi. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Begitu pula orang Nasrani mengatakan hal yang serupa. Orang Yahudi yang nggak ada nilainya, yang nggak ada apa-apanya, nggak juga bakal masuk surga. Mereka berdua saling salah menyalahkan. Kan begitu dalam Al-Quran kita baca, gitu kan? Tapi apa yang terjadi dalam abad pertengahan ketika terjadi perang? Justru yang terjadi adalah si Nasrani ini bekerja sama dengan kita umat Islam untuk melawan si Yahudi. Dan nanti di akhir zaman juga begitu. Orang-orang Kristen Ortodoks ini, Nasrani yang Ortodoks ini, nanti akan bekerja sama dengan kita umat Islam melawan Zionis Israel itu. Nah, ketika yang dilawan adalah Zionis Israel, jangankan sunnah Syiah, ya, Nasrani pun itu kita dukung kalau dia melawannya Israel. Itu begitu. Jadi jangan kita melihat bahwa itu adalah Iran, itu Syiah, udahlah urusan dia sendiri, mati-matilah dia berdua. Enggak begitu cara berpikirnya. Itu cara berpikir anak-anak yang baru ngaji di Madinah kemarin, anak-anak Salafi ini, terus terang. Kalau lihat itu, anak-anak yang baru ngaji itu, anak-anak Salafi itu berpandangan begitu. Itu kan perang Syiah, Iran kan Syiah. Kita jangan melihatnya begitu. Siapa yang dilawan? Dan jangan lupa, musuhnya musuh adalah kawan kita. Itu bacanya. Kan begitu. Kita punya musuh si A,
Tapi ada orang lain memusuhi si A, itu kawan kita berarti dia, karena dia memusuhi si A. Nanti kalau udah selesai si A itu mati, baru kita berhadapan soal lain. Begitu nanti. Begitu cara pandangnya. Begitu pula dengan kita Nasrani. Nanti begitu Yahudi habis, Nasrani mungkin jadi lawan kita. Itu begitu. Jadi jangan berpikirnya udah gak akan mati kalau gitu lawan kita itu. Biarlah. Walaupun Iran yang menyerang, walaupun faham Syiah yang menyerang, tapi yang diserang adalah Israel, biar mati dulu itu Israel. Itu begitu cara berpikirnya. Wallahu a'lam. Dan konteksnya dengan haji, kalau perang ini eskalasinya membesar sampai ke dunia Arab, mungkin iya. Tapi kalau hanya perang itu terjadi masih Iran dengan Israel saja tidak berkembang, maka haji insya Allah tidak terganggu oleh mereka yang berada tidak melewati itu. Mungkin hanya orang-orang Turki, orang-orang Irak, orang-orang Jordan, ya, Syria itu agak terganggu. Tapi kita kalau lihat di dalam peta itu mereka di utara, Indonesia itu di agak ke bawah, ke selatan atau tengahnya. Kita terbang itu yang kita lewati itu adalah ini cuma Emirat Arab, ya, atau kita lewati Oman. Nggak sampai ngelewati Kuwait di atas itu, Qatar tuh di atas, Bahrain apalagi itu juga di utara di ujung itu. Nah itu kalau misilnya mereka, pesawatnya mereka bolak-balik itu di situ aja. Apalagi kalau kita lewat laut. Nah, lewat laut itu laut Arab, nanti lautnya Yaman. Lain kalau Yaman sudah sampai peperangannya juga membesar, walaupun udah mulai nyerang, tapi Yaman nggak bisa menyerang Israel langsung karena mesti lewati Arab Saudi. Sementara sekarang ini Arab Saudi tidak mengizinkan roketnya Yaman sampai ke Israel, belum diizinkan wilayah udaranya. Padahal kalau diizinkan mungkin tambah terpojok itu anak nakal itu, kan gitu istilahnya. Nah jadi yang terjadi seperti itu. Jadi haji tidak akan berpengaruh bagi sebagian orang, bagi sebagian negara berpengaruh, ya. Jangankan haji Pak, bola aja ada pengaruhnya nanti. Tuan rumahnya jadi nggak Qatar sama Arab Saudi, itu babak keempat Piala Dunia. Nah itu ada pengaruhnya bagian tertentu, tapi tidak seluruhnya. Jadi jangan khawatir, bagian yang lain masih bisa berhaji. Sudah mereka datang datang ke Mekah. Mekah itu sudah menjadi kota yang internasional, ya, sebagaimana keinginan visinya pemerintah Arab Saudi sekarang. Iya betul, nanti akan ada batasan. Kota Mekah tertentu itu bisa dimasuki oleh orang non muslim. Tapi kota Mekah yang menjadi batasan dari dari Jeddah ke Mekah, atau yang kelihatan tuh dari Mekah ke Jeddah itu ada rekar yang Quran yang begini itu nggak jauh dari situ, itu ada tulisan batas. Itu hudud, ya, al-haram, batasan tanah haram. Nah dari situ yang kesana nggak boleh. Tapi kesana itu dari batasan haram itu sudah masih kota Mekah. Karena kota Mekah dengan Jeddah itu batasannya tipis, itu di dekat Tarik Madinah, ya, yang sekitar kalau dari airport tuh tinggal 30 kiloan. Nah, semuanya masih ke Mekah di sebelah sininya. Nah jadi memang betul akan terjadi kondisi seperti itu. Dan ini ambisi bukan raja, sekarang masih pangeran sebetulnya, MBS itu memang mau menjadikan negara Arab Saudi ini sebagai negara ya kayak Emirat Arab, seperti Qatar begitu, pengen menjadi perlintasan ekonomi, ya, menjadi tempat orang juga berlibur di sana. Madinah juga begitu, dia akan buat gedung-gedung besar. Nah untuk itu dia betul-betul ingin yang haji ini terseleksi. Ambil hikmahnya, barangkali seleksi ini untuk menseleksi yang masuk Mekah nanti adalah mereka yang muslim, ya, yang muslim aja diseleksi, apalagi yang non muslim. Mudah-mudahan begitu, jangan yang muslim diseleksi, yang non muslim malah dia terima. Nah itu naudzubillah min dzalik, barangkali begitu. Dan tapi tolong digaris bawahi ayat Al-Quran yang mengatakan tanah haram itu orang musyrik tidak boleh masuk ke situ,
Dilihat ayatnya, itu di surat At-Taubah ayat sebentar. Surat At-Taubah ayat 28. Inilah ayat yang mengatakan orang non-muslim tidak boleh masuk Mekah. Bunyi ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh hanyalah orang-orang musyrik itu, orang kafir maksudnya. Karena orang kafir itu kan musyrik dan ahli kitab, ya. Orang-orang musyrik itu najis, kotor mereka. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Tahun ini itu maksud tahun ketika Nabi Haji Wada terakhir dulu. Udah nggak boleh lagi ada orang kafir masuk ke situ. Nah, orang kafirnya dulu di zaman Nabi orang musyrikin Mekah, karena orang Yahudi Nasrani nggak ada di Mekah, adanya di Madinah. Ini tolong dipahami begitu. Nah, oleh sebab itu keputusan karena musyrik identik dengan kafir, maka semua orang kafir tidak boleh masuk ke situ. Lalu perhatikan baik-baik bunyi ayatnya yang berikut. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Kalau kalian takut miskin, maka Allah akan membuat kalian kaya dengan karunia-Nya. Jika Allah menghendaki, kalian juga kaya. Innallaha alimul hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa hubungannya? Kalimat orang kafir itu najis, orang musyrik itu najis, nggak boleh ke Masjidil Haram. Lalu ada kata-kata kalau kalian miskin, kalian jangan takut miskin. Itu maksudnya adalah tadinya kenapa orang-orang muslim Mekah itu tidak boleh lagi masuk ke Mekah. Dulu yang menjadi saudagar-saudagar, orang-orang kaya, konglomeratnya itu adalah orang-orang musyrik. Orang-orang Mekah itu orang-orang yang lemah. Kan sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang kayaknya cuma sedikit, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman sedikit. Yang lainnya orang miskin semua, orang terkebelakang. Tadinya yang berkepentingan di situ, kalau ada orang haji datang, ada orang umroh datang, itu adalah perdagangannya orang musyrik. Modalnya orang musyrik didagangkan di situ. Orang musyrik belanja di Yaman, jual di Mekah. Orang musyrik belanja di Syria, di Syam, jual di Mekah. Nah, modalnya, saudagarnya, konglomeratnya orang kayaknya itu orang musyrik. Nah, Allah haramkan mereka karena ya supaya umat ini tidak bergantung ekonominya kepada dunia luar. Sebetulnya itu supaya umat Islam itu bisa mandiri. Nah, kalau makanya bunyi ayatnya, kalau kalian takut miskin karena nggak ada modal yang masuk, nggak ada investor yang masuk ke Mekah, jangan peduli, Allah kasih kaya kalian. Ya, ternyata dengan orang datang banyak ke Mekah dari berbagai negara, sekarang ini kita saksikan itu potensi untuk mereka saling memberikan keuntungan masing-masing. Pribadinya juga untung, kemudian kota Mekahnya apalagi devisa masuk kepada mereka. Kalau kita untung, mungkin untung karena merasa bersyukur, oh bisa belanja murah di Mekah, bisa belanja murah kan gitu. Kalau yang jual untungnya adalah karena dagangan mereka dibeli dan devisa negara mereka menjadi makmur. Nah, mereka jadi makmur. Nah, disitulah jadi sebetulnya inti orang kafir nggak boleh masuk karena itu. Niat orang berhaji yang sudah antri. Jadi gimana? Ada hadis dalam konteksnya jihad sebetulnya, tapi Nabi mengatakan man nawa ala syahadah faqad nala 'alaiha wa in mata 'ala firasyih. Barang siapa yang sudah berniat untuk mati syahid, mati dalam peperangan, dia mati syahid, maka kata Nabi, orang itu akan dapat pahala mati syahid walaupun dia matinya di atas kasur. Bukan di medan perang, matinya di rumah. Dapat pahala mati syahid. Jadi maksudnya adalah siapa yang berniat haji, yang niatnya betul-betul niat yang kuat, sudah direalisasikan dalam bentuk setor uang, katakanlah begitu, atau dia nabung paling enggak di rumahnya supaya dapat genap uang 25 juta, ya, baru dia daftar. Dan karena daftarnya 30 tahun, 40 tahun mungkin lama,
Sebelum sampai waktu gilirannya berhaji, dia wafat. Maka orang seperti ini insya Allah dapat pahala haji, karena dia sudah berniat yang kuat dan sudah direalisasikan niatnya. Jadi bukan sekedar niat, saya niat mau haji, saya niat, bukan. Niat itu direalisasikan dalam bentuk dia nabung. Ya, nabung di rumahnya, bercita-cita supaya bisa punya 25 juta. Supaya apa? 25 juta store. Sekarang ini sudah dilarang oleh pemerintah kita setoran bank-bank membantu jemaah haji itu setoran. Ini di Indonesia ini banyak jemaah haji jadi menumpuk, antrinya panjang, itu karena setoran itu dibantu sama bank. Coba lihat, ingat kalau 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mereka cuma store 1 juta rupiah, store 500 ribu rupiah, bahkan bank itu berlomba, itu sudah bisa dapat nomor porsi haji. Uangnya ditalangin oleh bank. Dia store 1 juta, oleh bank ditambahin 24 juta, jadi langsung bisa store di tahun 2012. Kan gitu misalnya, di tahun 2010 bisa store mereka. Nah, penambahan 24 juta oleh bank itu dikreditkan istilahnya. Nah, itu jadi berbunga. Mereka baru lunas saat mungkin setelah 3 tahun, setelah 5 tahun lunas 24 jutanya itu. Jadi 25 juta. Tapi sebetulnya yang dia bayar bukan 24 juta, kayak orang beli motor, harganya 24 juta, tapi kalau pakai cicilan jadi 30 juta. Di situ aja sudah kena bunga dan itu sudah kena riba. Dan itu sebetulnya cara yang tidak benar dalam berhaji. Nah, itu yang sudah terjadi. Banyak orang antri haji sekarang itu dibantu oleh bank. Ya, belum lagi yang hajinya pakai KBIH ini, kelompok bimbingan ibadah haji umroh, KBIHU sekarang istilahnya, yang namanya apalah, namanya al begitulah, supaya jangan salah menyebut, ya. Itu KBIHU itu yang punya modal besar, yang punya duit, itu dia pinjam KTP siapa aja nih, ada jemaah di lingkungan sini punya KTP, saudara-saudaranya di story nama dia 25 juta. Akhirnya jemaah dia banyak, ada stok. Begitu ada jemaah daftar nanti mau berangkat cepet, dia tinggal ganti namanya. Namanya diganti pakai nama orang yang sudah di storin. Namanya si A yang story, kayak kita beli tiket kereta pakai calo gitu lah. Sistem itu yang dibuat di ONH Plus haji khusus juga seperti itu. Jadi yang PT-nya besar 20, kan kalau haji khusus $4.000 di storin, tapi KTP orang lain, orangnya nggak ada. Ini begitu ada orang mau berangkat yang mestinya antrinya 6 tahun, sama dia bisa 2 tahun 3 tahun, itu gantiin orang ini bisa lebih cepat. Nah, untuk gantinya, nah itu ada istilah bil fulus kullu kasarin halus. Dengan fulus yang kasar jadi halus. Itu begitu. Ya. Nah, itu yang terjadi begitu. Jadi akhirnya bisa tergantikan. Jadi antrian ini sebetulnya bukan antrian yang benar juga. Yang benar antri mungkin paling kita 5 tahun, 10 tahun mungkin nggak sampai lah. Jadi antrian yang panjang ini karena dibantu oleh bank dan ada manipulasi oleh KBIHU dan oleh travel-travel nakal yang punya modal. Itu dia beliin itu dulu tiket, itu begitu. Ya. Nah, kalau terjadi seperti di tempat saya itu, travel itu, ada yang wafat, yang berangkat haji, yang wafat ini digantiin. Nah, itu bisa. Nah, itu boleh diurus karena orang itu wafat. Bukan sengaja daftarin orang yang fiktif. Orangnya nggak jelas siapa, lalu kemudian buat digantikan. Itu yang banyak sekarang itu terjadi. Makanya banyak, terlalu panjang antrian kita. Mudah-mudahan ya kita seperti yang di awal tadi, termasuk yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Jadi betul kalau ada istilah haji itu panggilan. Maksudnya panggilan dari sejak zaman Nabi Ibrahim dulu sampai kepada kita waktu di alam arwah, kita dengar yang di alam arwah. Karena kita belum jadi janin. Yang jadi janin orang yang hidup di zaman itu. Kita masih di alam arwah. Kita dengar dan kita termasuk ruh yang menjawab labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Nah, kalau itu sudah Allah tentukan, meskipun kayak apa sistemnya nanti yang akan datang, kita insya Allah berangkat. Nah, untuk tahunya bagaimana itu, berdoalah kepada Allah. Kalau perlu ya Allah, ya
jadikan aku termasuk mereka yang ketika di alam arwah menjawab panggilan Nabi Ibrahim dan datang ke tanah suci Mekah. Itu begitu. Boleh juga jadi doanya begitu. Karena sudah ditetapkan oleh Allah itu. Ini dari kita yang hadir ini masjid ini, apakah semuanya, apakah separohnya, wallahu a'lam, itu sudah menjawab waktu di alam arwah dan itu jadi Allah tetapkan engkau haji, engkau haji. Kalau sudah dituliskan oleh Allah, udah nggak ada yang bisa lagi menolak. Kita datang ke sana. Nadin fi nas da'iyan iyahum ila hajj ya Ibrahim ya alladhi amarnaka bibinaihi yatuka musyatan rukbanan. Datang panggil seluruh umat manusia wahai Ibrahim untuk berhaji. Saya datang ke tempat ini berkendaraan, berjalan kaki, semuanya orang-orang ke tanah suci itu. Tujuannya adalah liyahduru ma ya'udu lahum bin naf' min maghfiratid dzunub, supaya mereka datang ke tanah suci dengan mendapatkan banyak manfaat, dan manfaat yang terutama itu adalah manfaat mendapatkan kepastian ampunan dari Allah atas dosa-dosa dan kesalahan mereka, wal husul ala thawab, dan mendapati banyak pahala, wa tauhidul kalimah wa ghairu dzalik, dan menyatukan satu kata, misi satu kita umat Islam adalah umat yang satu. Jadi ini kalau bicara sunnah Syiah tadi, orang Syiah pun juga kan perginya ke Mekah kemarin. Ya, itu sama-sama ke Mekah. Yang sama-sama ke Mekah sebetulnya sama. Jadi kita harus melihatnya begini. Saya tidak memandang karena di zaman Nabi dulu nggak ada sunnah, nggak ada Syiah. Apalagi Syiah. Hanya saja yang sunnah itu, yang sekarang menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih dekat kepada apa yang Nabi perbuat di masa lalu. Sedangkan yang Syiah ini jauh. Contohnya, ini contoh jauhnya nih, saya biar bapak-bapak juga jemaah paham. Contoh jauhnya adalah peringatan 10 Asyura besok ini, 10 Muharram. Kalau kita umat Islam di zaman Nabi dan sampai pada hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memahaminya itu adalah peristiwa Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, kan gitu. Kita pahaminya begitu. Makanya kita puasa sunnah tanggal 10 dan boleh 9-10 karena Nabi niatnya seperti itu biar beda dengan Yahudi. 9-10 puasa. Nah, ketika ada syariah baru yang memandang 10 itu adalah karena kejadian Karbala, lalu ada puasa, lalu ada tindakan menyiksa diri karena peringatan Karbala. Pertanyaannya adalah, berarti agama ini hanya untuk orang-orang yang sesudah kejadian Karbala. Yang sebelum kejadian Karbala berarti nggak ada amalan Asyuranya, kan begitu. Nah, itu aja ada kekeliruannya di situ. Satu. Yang kedua, ketika ada faham yang membenci istri-istri Nabi, membenci para sahabat, apalagi sahabat itu adalah mubasysyirina bil jannah yang sudah Allah pastikan masuk surga, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semuanya diberitahu masuk surga, ya. Termasuk di situ Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk Abdurrahman bin Auf, di sana semua ada 10 orang, dan bahkan kemudian ada hadis lagi yang mengatakan semua ahlul Badar, ya, yang ikut perang Badar itu bakal masuk surga, itu semuanya. Nah, maka kita sudah tidak boleh lagi mengecam sahabat, walaupun kita ada sahabat namanya sahabat, juga ada yang keliru, kayak kita manusia biasa ada yang keliru, tapi mengecam mereka dengan menganggap, dengan mengutuk mereka, itu adalah faham yang tidak benar. Jadi faham yang muncul kalau ada faham, entah namanya Syiah, entah namanya Su'uh, entah namanya Sa'uh, entah namanya siapapun, kalau dia membenci sahabat, mengutuk istri Nabi, itu faham sesat, sesat dan menyesatkan, dhal mudil, sesat dan menyesatkan. Tapi karena mereka juga bersyahadat la ilaha illallah dan pergi hajinya juga ke Mekah, kita tidak bisa mengatakan mereka kafir. Wallahu a'lam soal keimanannya. Tapi yang jelas mereka sesat. Itu harus, nggak boleh juga ragu dia sesat. Karena membenci Nabi, mengutuk sahabat Nabi, nah, itu kan sesat itu. Ya, itu begitu. Sesat menyesatkan boleh kita katakan, tapi kalau kafir, wallahu a'lam bissawab. Karena urusan kafir itu adalah urusan keimanan dan mereka telah bersyahadat. Padahal untuk masuk Islam itu cukup dengan syahadat. Nggak perlu kayak orang Nasrani diceburin di sumur, diceburin di air, dibaptis gitu, dipaksa. Nah, lalu
ganti nama macam-macam. Enggak begitu, kita cukup syahadat selesai. Itu begitu. Dan pergi hajinya ke Mekah. Lain hal kalau ada yang pergi hajinya ke Qum. Pergi hajinya di Iran tuh, di Qum, kota yang sekarang lagi dibombardir juga itu. Atau pergi hajinya ke sana, yang jemaah tabligh ini, ke Rewin. Rewin itu saya sudah pernah pergi ke sana juga. Itu biasanya di bulan-bulan Oktober November itu ke jemaah tabligh itu yang suka datang ke sini tuh. Itu pusatnya itu di sana. Di situ bisa kumpul Negara mana, 1 juta sampai 2 juta orang juga. Negara mana, Pak? Di negara Pakistan. Dari Lahore ke sana lagi, antara Lahore dan Faisal Abad, namanya Rewin. Nah, itu bulan Oktober November kumpul semua jemaah tabligh di seluruh dunia. Nah, itu yang target 10 hari, 40 hari, sekian hari, 3 bulan, itu kalau sudah sampai target bisa ke sana, itu sudah sampai tingkatan tertentu dianggapnya itu tablighnya. Kalau itu sekedar untuk menghaluskan hati supaya amalnya baik, masih boleh-boleh. Tapi kalau sudah menganggap di situ hajinya, situ kumpul utamanya, nabung itu biar bisa ke situ, nah itu keliru. Kita disuruh nabung itu supaya bisa ke Mekah. Tolong digarisbawahi. Nabung supaya bisa ke Mekah. Jangan nabung supaya bisa kemana-mana yang lain, bukan. Jangan nabung supaya bisa ke Eropa, nabung supaya bisa ke Singapura. Jangan. Nabung supaya bisa ke Mekah. Jangan nabung supaya bisa punya rumah 3, rumah 2, supaya punya termasuk ngomong kemarin soal istri mau 2 mau 3, itu nomor sekian. Yang utamanya ke Mekah dulu, ya. Setelah semua kita punya satu, ke Mekah dulu bercita-citanya, baru urusan yang kedua semuanya. Itu barangkali begitu. Wallahu a'lam bishawab.